Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyebut pengenaan PPN pada kebutuhan sembako lebih banyak menimbulkan mudarat atau kerugian pada masyarakat. Sejak 3 tahun yang lalu memang sudah memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia dari tahun 2016 sampai 2019 itu paling tumbuh di sekitar 5%. Syarat perbaikan bangsa Indonesia mewajibkan Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya. Dia mengutip pernyataan Rizal Ramli tanggal 6 Juni kemarin ya, serahkan kepada pimpinan yang tangguh, yang memiliki integritas dan kompetensi untuk mengeluarkan Indonesia dari krisis. Rizal Ramli meramalkan 3 tahun ke depan sampai 2024 krisis akan semakin besar, rekayasa dan adu domba pun akan semakin menguat. Sembako bakal kena PPN dari beras, garam, gula hingga bumbu dapur, dan juga sayur. Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN pada produk sembako, mulai dari beras, jagung, garam hingga daging. Karena dua hal, karena andalannya itu kebijakan austerity, yaitu potong-potong anggaran supaya ada uang untuk membayar kreditor. Dan yang kedua adalah Uber pajak. Cuman yang di Uber itu yang kecil-kecil, yang sing perintil, sama yang gede nggak berani. Hal tersebut tertuang dalam revisi draft rancangan undang-undang atau RUU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi tolong dibaca dulu ramalan pejabat pemerintah tentang ekonomi Indonesia 2020. Meleset jauh karena masih banyak yang beranggapan tahun 2020 bisa 5%. Nah, ini semua bukan hanya kasus corona. Karena sebelum corona terjadi, berbagai indikator makro ekonomi Indonesia sudah merosot. Mumpung ada corona, semua disalahkan corona. Padahal tanpa itu pun sebetulnya ekonomi Indonesia sudah merosot. Tapi kita kerjanya jangan bisanya nyalain terus faktor internasional. Wong ini udah bisa diduga kok 1,5 tahun yang lalu. Vietnam, Thailand, Myanmar malah menarik manfaat dari trade war ini. Kita kok kagak? Ya, kalau kita jujur, kita tidak biasa berpikir strategis, antisipatif. Kita itu kagetan. Kalau orang Jawa apa? Gumun istilahnya ya. Udah kejadian baru kaget. Oh, kenapa ya kaget? Ada harapan nggak sih? Masa kita mau yang kedua kalinya lagi nggak belajar? Saya pikir ada harapan. Caranya tinggalkan cara yang lama yang gagal ini. Itu Einstein mengatakan, jika kita memecahkan masalah yang sama dengan menggunakan cara yang sama, don't ever think solusinya akan berbeda. Bahkan dia kasar sekali, katakan, it is stupid to expect a different result if you try to solve the same problem using the same formula. Tinggalkan cara-cara austerity ini, tinggalkan cara yang nguber pajak rakyat kecil menengah, dan banyak cara-cara lain. Sembako bakal kena PPN dari beras, garam, gula hingga bumbu dapur, dan juga sayur. Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN pada produk sembako, mulai dari beras, jagung, garam hingga daging. Hal tersebut tertuang dalam revisi draft rancangan undang-undang atau RUU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP yang beredar dan diterima CNBC Indonesia. Dalam pasal 4A draft RUU KUP tersebut, pemerintah menghapus beberapa jenis barang yang tidak dikenai PPN. Beberapa kelompok barang tersebut diantaranya barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara, serta menghapus
barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, sembako atau jenis-jenis kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tak dikenakan PPN itu sendiri sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.01/2017. Barang tersebut meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi. Sedangkan hasil pertambangan dan pengeboran yang dimaksud adalah emas, batu bara, hasil mineral bumi lainnya, serta minyak dan gas bumi. Dalam draft UU KUP tersebut, pemerintah juga memutuskan untuk menambahkan jenis jasa yang sebelumnya dikecualikan atas pemungutan PPN. Jasa pelayanan yang kemudian akan dikenai PPN oleh pemerintah, di antaranya pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, hingga jasa asuransi. Ada pula jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan air, serta angkutan udara dalam negeri dan angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos. Menanggapi hal tersebut, menuai respon dari Majelis Ulama Indonesia, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyebut pengenaan PPN pada kebutuhan sembako lebih banyak menimbulkan mudarat atau kerugian pada masyarakat. Kalau sembako akan dikenakan PPN, maka dampaknya tentu saja harga-harga sembako akan naik, ujar Anwar Abbas dalam keterangannya. Menurutnya, kenaikan harga sembako tidak masalah jika daya beli masyarakat meningkat. Namun, yang perlu diperhatikan, usaha dan pendapatan masyarakat menurun di tengah pandemi COVID-19. Anwar mengatakan 50 juta orang bisa menjerit akibat kebijakan pengenaan PPN sebab mereka tak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Apabila terjadi, akan tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurun. Kesehatan masyarakat, termasuk anak-anak, juga terancam kekurangan gizi dan stunting. Maka hal demikian jelas akan sangat-sangat merugikan bangsa. Tidak hanya untuk hari ini, tapi juga masa depan, kata Anwar Abbas yang juga Ketua PP Muhammadiyah. Untuk itu, ia meminta pemerintah kembali mempertimbangkan rencana pengenaan PPN pada kebutuhan pokok. Menurutnya, pemerintah seharusnya melindungi dan mensejahterakan rakyat. Bahkan di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, negara dan atau pemerintah diminta dan dituntut menciptakan sebesar-besar kemakmuran bagi rakyat. Sementara pengenaan PPN jelas-jelas tidak kita inginkan, pungkasnya.